Selamat pagi kepada dosen pengampu, Bapak Muhammad Aldi Rizal, dan juga kepada Kak Tita selaku asisten dosen untuk mata kuliah Kompetensi 4 Inventory Management. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Regina Sarabida Simatupang dengan NIM 200103073 dari kelas MLI E5A1 akan mempresentasikan hasil daripada pengerjaan laporan tugas besar Kompetensi 4 Inventory Management untuk pengambilan nilai ujian akhir semester, yaitu dengan judul tugas besar, analisis pengendalian persediaan bahan baku optimal produk Cikibos dengan metode periodic order quantity di PT Indofood Frito-Lay Makmur Indofood Group. Baik, kita mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana terdapat dua permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian dengan metode yang digunakan, yaitu pertama, pemenuhan permintaan yang semakin meningkat, baik di dalam maupun di luar negeri, membuat ketersediaan bahan baku ikut mengalami peningkatan, sehingga diperlukannya pengelolaan persediaan bahan baku produk Cikibos di PT Indofood Frito-Lay Makmur. Poin yang kedua adalah peneliti terdahulu, di mana saya menggunakan jurnal referensi penelitian terdahulu untuk mengolah data, yaitu sudah menghasilkan perbaikan bagi total biaya persediaan yang lebih ekonomis dengan menggunakan metode economic order quantity. Namun, jumlah frekuensi pemesanan yang diperoleh masih terbilang banyak, yaitu sebesar 28 kali per tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah disebutkan tadi, maka dari perumusan masalah yang sudah dibentuk, penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah frekuensi yang optimal dengan menggunakan metode periodic order quantity. Dari metode POQ ini juga diharapkan akan menghasilkan kuantitas pemesanan yang optimum juga. Setelah itu, untuk mengendalikan persediaan bahan baku bagi perusahaan, maka akan juga ditentukan besar safety stock, reorder point, dan maximum inventory. Dan juga kita mengingat bahwa setiap perusahaan pastinya akan mempertahankan profit, dan di mana dalam persediaan bahan baku ini akan mengeluarkan biaya-biaya, maka perusahaan perlu mengoptimalisasi biaya tersebut dengan metode yang sudah digunakan, termasuk dengan menghitung total inventory cost setelah menggunakan POQ. Setelah dari tujuan dan juga rumusan masalah yang sudah dibentuk, maka manfaat penelitian untuk tugas besar ini adalah pertama, untuk Politeknik APP Jakarta selaku institusi pendidikan di mana saya menempuh bangku perkuliahan, yang itu sebagai sumber referensi bagi para pembaca umum, para dosen, mahasiswa khususnya untuk Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika, dan juga sebagai referensi tugas besar dalam menentukan kebijakan yang optimal. Lalu setelah itu, manfaatnya juga bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Indofood Frito-Lay Makmur, di mana dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran, masukan, dan juga pertimbangan perusahaan untuk menentukan kebijakan yang optimal bagi persediaan bahan baku yang dilakukan di perusahaan tersebut. Baik, kita masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu kajian pustaka, di mana yang menjadi teori-teori dasar penelitian ini dilakukan, yaitu pertama, definisi persediaan menurut Risconer di tahun 2009, bahwa persediaan merupakan barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada waktu atau periode yang telah ditentukan. Yang kedua adalah jenis-jenis persediaan yang sudah terbagi menjadi tiga, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Lalu biaya-biaya persediaan yang sudah terbagi menjadi penyimpanan, biaya modal, biaya pemesanan, dan juga biaya kekurangan. Selanjutnya, definisi periodic order quantity atau POQ yang menjadi metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu menurut Roma 2013 bahwa metode POQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis banyaknya periode yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan. Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat meminimumkan total biaya persediaan atau total inventory cost dengan menekan frekuensi pemesanan bahan baku. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan menghitung metode-metode yang terpilih. Yang kedua adalah latar penelitian yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lokasi dan juga waktu. Lokasi untuk penelitian ini yaitu PT Indofood Frito-Lay Makmur, yang merupakan perusahaan satu grup yang sama di mana saya melakukan praktik kerja industri, yaitu Indofood Group. Untuk waktu, peneliti terdahulu melakukan penelitiannya dari rentang bulan Januari 2018 hingga bulan Juni 2018, sedangkan saya melakukan penelitian dengan metode terbaru, yaitu dimulai dari 28 November 2022 hingga 3 Desember 2022. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data menggunakan library research atau menelaah melalui studi kepustakaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa saya melakukan pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu.
Baik, kita masuk kepada pembahasan. Di sini sudah terdapat data aktual permintaan bahan baku Cikibos di tahun 2018. Dalam melakukan usulan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya, perusahaan pastinya perlu melakukan perkiraan atau ramalan, karena tidak mungkin di tahun-tahun berikutnya permintaan akan sama persis seperti yang ada di tahun 2018. Maka, dalam menentukan banyaknya jenis metode peramalan yang akan digunakan, salah satu penentuan tersebut dapat melalui grafik skater untuk melihat jenis pola peramalan yang terbentuk. Di sini, melalui grafik skater untuk permintaan aktual bahan baku Cikibos di tahun 2018, bahwa grafik skater yang terbentuk adalah jenis pola tren, di mana salah satu metode tren yang dapat digunakan untuk peramalan yaitu single exponential smoothing. Maka saya melakukan penelitian menggunakan metode single exponential smoothing. Selanjutnya, salah satu variabel untuk menghitung metode single exponential smoothing adalah menentukan bobot koefisien alfa. Di mana dalam menentukan bobot koefisien alfa ini juga dapat dihitung akurasi peramalan yang digunakan, yaitu dengan menghitung nilai mean absolute percent error. Semakin kecil nilai MAPE, semakin di bawah 10%, maka nilai peramalan tersebut semakin baik untuk digunakan. Dari pengujian 9 uji koefisien alfa ini, maka 0,1 terpilih karena memiliki nilai MAPE paling kecil di antara 8 uji koefisien yang lainnya. Sehingga di sini sudah terdapat data hasil perhitungan forecast single exponential smoothing berdasarkan data permintaan bahan baku di 2018, yaitu dengan menggunakan koefisien alfa 0,1 sehingga menghasilkan total demand forecast sebesar 915.732 dengan rata-rata demand 76.311. Selanjutnya, kita mengingat bahwa metode peramalan merupakan metode mengira-ngira dan kemungkinan kesalahannya pun bisa saja terjadi. Tetapi menurut ahli, untuk melihat keakuratan dari metode peramalan yang digunakan, dapat ditentukan melalui nilai tracking signal. Apabila dari sebaran grafik tersebut lebih dari atau di luar dari sebaran kontrol batas ambang atas UCL atau batas ambang bawah LCL, maka metode peramalan, data peramalan tersebut tidak dapat dilanjuti. Tetapi apabila masih di dalam batas ambang atas dan batas ambang bawah, maka peramalan dapat dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data peramalan yang sudah dilakukan tadi dapat digunakan karena ternyata dari hasil tracking signal untuk forecast bahan baku Cikibos di tahun 2018 yang sudah menggunakan metode single exponential smoothing berada dan masih terdapat sebaran yang terkontrol. Langkah berikutnya adalah menentukan analisis dari kebijakan persediaan bahan baku menurut perusahaan. Yaitu pertama, terdapat kuantitas pemesanan, di mana dalam 1 bulan, berdasarkan data referensi jurnal, PT Indofood Fritole Makmur melakukan pemesanan sebanyak 4 kali, di mana dalam 1 kali pemesanan, PT Indofood Fritole Makmur melakukan pemesanan sebanyak 19.078 batch per pemesanannya. Lalu, untuk biaya pesan yang merupakan biaya yang terkait dengan pemesanan, di sini PT Indofood Fritole Makmur mengeluarkan biaya sebesar Rp65.061 per pesannya. Selanjutnya, kita masuk kepada biaya simpan. Di sini terdapat biaya simpan yang dikeluarkan selama persediaan dilakukan, yaitu sebesar Rp114,55 per batch-nya. Dari biaya-biaya yang sudah dilakukan dan juga perhitungan kuantitas pemesanan yang sudah dilakukan, maka total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau PT Indofood Fritole Makmur adalah sebesar Rp11.864.594 per tahunnya. Maka berdasarkan dari data-data menurut kebijakan perusahaan yang sudah dilakukan ini, saya sebagai peneliti dengan metode terbaru akan melakukan usulan perbaikan menggunakan metode seperti berikut ini, yaitu dengan mengusulkan perbaikan menggunakan metode POQ, di mana metode POQ ini adalah metode penentuan untuk mengetahui jumlah frekuensi pemesanan yang optimal bagi perusahaan. Maka setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode POQ, ternyata perusahaan dapat melakukan pemesanan hanya 1 kali dalam 1 bulan atau per periodenya, sedangkan menurut perusahaan melakukan pemesanan tersebut sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Lalu dari metode POQ ini dapat ditentukan bahwa kuantitas pemesanan yang dapat dilakukan per periodenya adalah 76.311 batch per pemesanannya. Baik, kita juga masuk kepada salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengendalikan persediaan bahan baku untuk tidak ada yang namanya kekurangan dalam stok persediaan. Maka dapat dilakukan yaitu perhitungan untuk persediaan pengaman atau safety stock seperti berikut ini. Pertama, kita akan menghitung standar deviasi dengan seperti tabel yang tertera,
lalu dihasilkan standar deviasi sebesar 184, maka untuk menghitung safety stock yaitu dengan rumus standar deviasi dikali dengan Z alpha. Untuk Z alpha ini merupakan asumsi ahli yaitu sebesar 5% untuk service level, maka besar safety stock yaitu sebesar 304 batch. Jadi dalam setiap persediaan perusahaan atau PT Indofood Fritole Makmur perlu mempunyai persediaan cadangan sebesar 304 batch di dalam gudang penyimpanannya agar tidak terjadi kekurangan atau menghindari kendala-kendala yang mungkin terjadi di dalam proses produksi agar bahan baku tersebut bisa terjaga dan dapat terus mendukung atau menunjang bahan baku yang digunakan pada saat proses produksi dilakukan. Selanjutnya, menentukan titik pemesanan kembali yaitu untuk mengetahui pada sisa berapa persediaan, maka perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang, yaitu berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, ternyata perusahaan perlu melakukan pemesanan kembali apabila stok di dalam gudang penyimpanan bahan baku sebesar 3.277 batch di dalam gudang penyimpanannya. Selanjutnya, yaitu perhitungan persediaan maksimum atau maksimum inventory, di mana dari hasil perhitungan ini, ternyata perusahaan tidak boleh melebihi kapasitas sebesar 76.615 batch agar tidak terjadi kelebihan atau overstock di gudang penyimpanan. Berdasarkan dari perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, berikut merupakan total inventory cost optimal setelah menggunakan POQ, ternyata hasilnya adalah sebesar 4.470.718 rupiah per tahunnya. Maka dari analisis kebijakan perusahaan dan juga usulan perbaikan yang sudah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan, yaitu di mana terdapat selisih yang cukup banyak dalam sekali pemesanan, bahwa dengan melakukan metode POQ, ternyata perusahaan hanya perlu memesan sebanyak 76.311 batch per periodenya atau setiap bulannya. Lalu frekuensi pembelian juga terdapat selisih sebanyak 36 kali, di mana dalam setahun dengan menggunakan metode POQ, perusahaan hanya perlu melakukan pemesanan sebanyak 12 kali per tahunnya. Lalu untuk persediaan pengaman, yaitu untuk menjaga kekurangan ataupun menghindari unexpected condition yang bisa terjadi di perusahaan, maka sebesar 304 batch yang harus disiapkan oleh perusahaan atau ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga kekurangan tersebut. Lalu dalam melakukan juga atau menghindari kekurangan, perusahaan juga perlu melakukan pemesanan kembali atau pemesanan ulang apabila ternyata di gudang penyimpanan sisa stok persediaan bahan baku sebesar 3.277 batch. Lalu perusahaan atau PT Indofood Fritole Makmur juga tidak boleh melebihi kapasitas sebesar 76.615 batch agar tidak terjadi overstock yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya dan juga akan menurunkan profit perusahaan. Dari hasil total perhitungan inventory cost yang sudah dilakukan, ternyata terdapat selisih sebesar 7.393.876 rupiah dengan metode yaitu metode POQ. Dan juga dapat dilihat hasilnya, ternyata persen penurunan sangat cukup banyak, yaitu sebesar 62% apabila menggunakan metode POQ. Maka dari itu, berdasarkan analisis kebijakan optimal yang sudah dilakukan oleh perusahaan dan juga metode POQ, saya sebagai penulis dan juga sebagai peneliti memberikan saran, yaitu pertama, PT Indofood Fritole Makmur hendaknya menggunakan metode pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode periodic order quantity sebagai upaya untuk mengetahui frekuensi pemesanan yang baik untuk dilakukan, mengambil terkait besarnya kuantitas bahan baku yang akan dipesan, serta untuk mempertahankan profit atau keuntungan yang diperoleh dengan tidak mengeluarkan total biaya persediaan yang cukup besar. Yang kedua adalah PT Indofood Fritole Makmur khususnya bagian gudang perlu mengadakan persediaan pengaman untuk mencegah kekurangan bahan baku pada saat proses produksi sedang berlangsung, memantau sisa bahan baku untuk dilakukannya pemesanan kembali agar tidak terjadi stock out, serta menetapkan besarnya kapasitas maksimum persediaan bahan baku agar tidak terjadi overstock yang dapat menambah pengeluaran perusahaan untuk biaya penyimpanan. Baik. Berikutnya adalah daftar pustaka, di mana dari daftar pustaka ini merupakan dasar-dasar teori atau juga dasar-dasar metode yang digunakan saya sebagai peneliti dengan metode terbaru untuk melakukan penelitian dan menghasilkan usulan perbaikan bagi perusahaan. Sekian untuk presentasi
laporan tugas besar untuk pengambilannya ujian akhir semester kompetensi 4 inventory management ini, saya Regina Sarabiga Simatupang mengucapkan terima kasih.